kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wasituna bid'ah. Al iman syu'bus pokoknya seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majelis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini mengalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Kadang kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi medite ra karuan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Monggo istighfar sareng-sareng nggih, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing lomo tetep lomo. Sing medhit dilereni medhite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi sayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi sayyata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Kok langsung gedhe, gak lek ganteng-ganteng. Tapi nak iso tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Paham ya apa? Secepatnya wa'at bi sayyatal hasanata tamhu. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis. Tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan. Bangsa kita, gue itu pemalas. Tidak kayak orang Singapura. Dari seminar gue guri. Engkau udah dong Singapura. Apa yang Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nabar ngomong-ngomong kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Itu langsung, ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok utangi, gue jalui sepuro. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan itu sampai 60 item, 60 item. Wa imatatul adza minatar kan al iman gini, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit. Terus ngendikan gitu. Tasodaku, terus sedekah walau fir sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebelah pitik. Dadi senajan iki cek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Coba kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayu ra nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tagade ceker. Ora ngono dul, Pak. Kiase ora ngono. Kiase iki nek sikil wedhus iku ana nilaine. Lah cakar ora ana nilaine. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana sakin. Kalau kamu masak, dudoe sing akeh, ben iso ditero tonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau nggak bisa semua,
Bitol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu yang nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra duwe mbok barno. Terus ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Cok aku sirah kula astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tambah fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak? Ibumu tuh obat, periksa no. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Yo kalau tak dalam kula namung kali, tak dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak ngaku kiai. Ibu kula wis sepuh karena tadi enggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong seperti saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu, nak dulurku butuh pamit. Bukan karena saya ingin mendadak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh, nanti isen tenan. Isen itu gara-gara ngajak kiai tenan. Kita ajak lu ngomong asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Sebenarnya barang ke omah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua tiga ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus fitnah. Saya punya sekian uang. Bilang dalam ini khusus ibu nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu kadang mau tindak ning sawah, misalnya mau sepuh. Nanti kadang belok sawah. Ini nggak mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku kok ibu lagi seneng perkara ini adalah yang diminta bantu cadalku. Padahal itu tugas di saya tetap akan mengalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu juga telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis itu tapi jebule. Ya mobil sendiri, ibu. Piye kok? Pengajian. Pengajian itu boleh duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, karena ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Baca nom misalnya pengajian mobil tiga ibu, ubah lah kena ujian nom. Isin aku kiai, isin mana nara toat. Wana anak. Marah ini watak ini gue marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar, apa? Bisa bikin apa? Standar. Oke jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candala dijeluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya. Sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa. Benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Aku berkali-kali nyeluk candala misalnya ada tamu gitu. Untuk mbak-mbak untuk kopi gitu. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturannya. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturannya pengiran seperti wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita terutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahannya wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahannya wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana aneh kodok subuh ya kodok subuh barang rasa kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong raiso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia, mungkin uraan kono apa? Nek rapat ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama itu malah repot. Biasa wae, jadi nak salah itu wong ya rapati ngandel. Jadi gede kali. Nak salah ben wong rapati ngandel. Mbak mata kula bener bersalah pengakuan atau ulama-ulama di sini. Pokoknya mantafaqoha walam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan dakwah, maka menjadi kafir zindik.
Karena pasti punya keputusan khilafal Quran was sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho jeng yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masalah. Tak dereng 10 tahun, Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus rasi tobat mergo kesel ae mending ngono. Lu gak pakai kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double anggap baik sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nak kok 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar lah nak gue pengen cepat bayar kreditnya ya, tiap bar sholat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta kan cepat selesai apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan jadi kalau fikih jelas aturannya apa Gus kula nu ora salat kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik gak salat 3 tahun super wah nuwangi kula tobat Gus wis salat nek ora salat pirang tahun 7 tahun iki eling dhewe ya ora takon istighfar ya setiap salat itu udah beli nah tapi ya mau istighfar itu engko bahas engko